Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang tugas kewarganegaraan, perubahan konstitusi, dan memungkinkan terjadi amandemen ke-5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini saya sendiri, Indah Asmaulusna, dengan NRP 20412011060, dan ada teman saya yaitu Irgi Wiraprayuda dengan NRP 20412011054, dan yang terakhir yaitu Arina Bello dengan NRP 20412011058. Adapun pendahuluan, pada suatu negara di dunia pasti mempunyai konstitusi, karena konstitusi merupakan salah satu syarat penting untuk mendirikan dan membangun suatu negara yang merdeka. Oleh karenanya, begitu pentingnya konstitusi itu dalam suatu negara. Konstitusi sendiri merupakan suatu kerangka kehidupan politik yang sesungguhnya telah dibangun pertama kali pada peradaban di dunia dimulai, karena hampir semua negara menghendaki kehidupan bernegara yang konstitusional. Adapun ciri-ciri pemerintah yang konstitusional di antaranya memperluas partisipasi politik, memberikan kekuasaan legislatif pada rakyat, menolak pemerintahan otoriter, dan sebagainya. Yang kedua yaitu azas legalitas dan azas konstitusional merupakan ciri yang harus dimiliki oleh sebuah negara hukum, sedangkan konstitusi atau undang-undang dasar merupakan bentuk legalitas adanya peraturan secara tertulis. Dengan demikian, secara konstitusional yang juga merupakan ciri pokok negara hukum telah terpenuhi, sehingga konstitusi atau undang-undang dasar merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu negara hukum seperti Indonesia. Selanjutnya, pembahasan menurut Blacktow Dictionary, pengertian konstitusi adalah hukum dasar dan organik dan suatu bangsa atau negara dalam menetapkan konsep, karakter, dan organisasi dan pemerintahannya. Juga menjelaskan kekuasaan, kedaulatannya, serta cara dan pengujiannya. Indonesia yang disebut sebagai negara merdeka memiliki landasan konstitusi yang mengatur sistem pemerintahan negara. Awal mula terbentuknya landasan konstitusi yaitu BPU PKI. Konstitusi atau UUD 1945 merupakan dokumen formal negara yang didapatkan dari hasil perjuangan politik bangsa di masa lalu. Terdapat sekurang-kurangnya 3 materi yang termuat dalam konstitusi dalam membatasi kekuasaan negara, yaitu yang pertama, jaminan adanya perlindungan HAM atau hak asasi manusia, susunan kekuasaan suatu negara yang mendasar, dan pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang mendasar. Selanjutnya, perubahan konstitusi bisa saja terjadi mengingat situasi yang genting, dikarenakan sistem ketatanegaraan yang tidak dijalankan dengan baik, pemerintahan kacau, dan adanya ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang dijalankan. Perubahan konstitusi sangat memungkinkan terjadi karena di dalam UUD 1945 sendiri mengatur prinsip dan mekanisme perubahan UUD 1945 yang termuat dalam pasal 37 UUD 1945 yang mengatur tentang perubahan UUD yang dilakukan oleh MPR dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dalam penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan kelima UUD 1945 dilaksanakan sejauh mungkin karena beberapa faktor dan penyebab yang mengubah UUD atau UUD 1945 ini, atau 3 dari jumlah total anggota harus berpartisipasi dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pasal 37 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut. Keputusan diambil dengan sekurang-kurangnya 2 atau per 3 dari jumlah anggota yang hadir. Maka yang pertama, terdapat beberapaan alasan yang menyarankan untuk melakukan perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, terdapat beberapa kelemahan hasil perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, adanya faktor internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya perubahan konstitusi atau UUD 1945. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya dan teman-teman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.